Selamat siang Ibu Dahlia. Siap, Pak. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk melakukan observasi. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dilakukannya supervisi ini kepada Ibu Dahlia, bagaimana untuk mengetahui dan juga mengevaluasi ya jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi agar nanti Ibu Dahlia waktu ngajar di kelas dapat melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan pembelajaran agar lebih siap lagi ke depannya, sehingga memberikan pelajaran yang terbaik nanti untuk anak murid kita. Nah, kira-kira ini Ibu Dahlia, apa sih tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu capai? Jadi kebetulan pada pertemuan nanti kami akan melakukan praktikum. Jadi tujuannya adalah anak-anak itu mampu untuk merancang alat coba uji listrik untuk sel volta. Jadi mereka bisa merancang, lalu mereka juga bisa mencobakan apakah percobaan mereka yang dirancang tadi itu berhasil atau tidak. Berarti lebih ke keterampilannya itu. Iya, keterampilannya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan di kelas itu? Apa yang ingin Ibu capai dengan tentang area pengembangan? Oke, jadi kalau berbicara mengenai area pengembangan, ya tentunya kita ingin mengembangkan pada segi kognitifnya dan juga segi keterampilannya. Tapi di sini karena ini adalah keterampilan, saya juga ingin menekankan pada sisi emosi dan sosialnya. Jadi kenapa? Karena bekerja sama itu kan tidak semudah kita bekerja sendiri ya Pak ya. Jadi apakah mereka menjaga perasaan temannya, apakah mereka bisa menjaga toleransi, bisa bertanggung jawab. Nah itu yang ingin saya capai pada pembelajaran nanti. Berarti gue lebih memfokuskan tentang keadaan sosial emosional Iya. murid begitu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana sih atau apa sih rancangan strategi atau model atau metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran itu nanti? Oke, baik. Nah, di pertemuan nanti saya sudah merancang rencana pembelajaran itu berdasarkan problem based learning model saya. Kemudian saya menerapkan juga strategi di sini adalah tentang diferensiasi. Yang saya mau buat di sini adalah tentang produknya gitu Pak. Karena kami nanti kan melakukan praktikum nih. Jadi laporan mereka itu sesuai dengan minat mereka. Jika mereka senang melakukan buat video, mereka bisa melaporkannya melalui video yang mereka ciptakan, atau apakah mereka senang membuat artikel, mereka bisa melaporkannya melalui tulisan, atau apakah mereka senang menggambar, mereka bisa menggambar sendiri melalui dengan karton atau apa, itu menjadi laporan. Berarti lebih difokuskan ke diferensiasinya begitu ya Bu. Jadi Bu, tentang nih bagaimana dengan media apa yang Ibu gunakan dalam prosesnya itu tadi, media pembelajaran? Oke. Nah, kalau untuk media, ini juga saya ada beberapa jenis. Yang pertama, saya punya video pembelajaran yang akan ditampilkan. Saya juga punya PPT, sehingga anak-anak juga tetap bisa belajar mandiri nanti di rumah. Kemudian medianya lagi juga saya punya LKPD sebagai acuan mereka. Berarti sudah ada video pembelajaran, kemudian ada PowerPoint slide-nya, dan ada LKPD-nya begitu. Nah, kira-kira proses pembelajarannya nanti di kapan waktunya yang akan Ibu laksanakan atau hari apa? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini di kelas 12 SMIA 3 di hari Selasa pada jam pelajaran ketiga dan keempat. Dan Selasa jam ketiga dan keempat ya. Nah, gini Bu, jadi nanti hari Selasa di jam ketiga empat itu saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi ke kelas dan saya akan masuk ke kelas. Saya akan melihat juga dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi atau yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Nah, setelah Ibu lakukan nanti kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas kita, ada nanti percakapan terakhir Bu, pasca observasi yang akan kita laksanakan nanti, dan akan didampingi oleh pengajar praktik. Begitu. Nah, sebelum kita akhiri ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Jadi segala sesuatu memang perlu dikontrol ya Pak. Jadi hari ini karena akan melakukan supervisi, saya jadi lebih tahu mana yang harus saya perbaiki sebelum prosesnya. Jadi perbaikan juga bisa di awal, nanti setelah proses juga mungkin ada perbaikan lagi. Dan terima kasih untuk Bapak sudah berkenan untuk melaksanakan supervisi di kelas saya.
Baik, terima kasih Ibu Dahlia atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang kepada saya untuk melakukan percakapan observasi ini. Dan sampai ketemu nanti kita di pasca observasinya Ibu Dahlia ya. Oke, baik Pak. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Oke, Pak. Selamat siang Ibu Dahlia. Selamat siang Pak. Selamat pagi. Ya, jadi hari ini ketemu lagi kita masuk kelas kimia bersama Ibu untuk belajar hari ini. Udah siap belum? Apa kabarnya di hari ini? Baik semua? Sehat? Senang? Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita doa dulu yuk. Yang kedua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, karena kita berdoa menurut agama kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Salam para guru. Oke, semangat. Oke. Nah, sebelum kita mulai, absen dulu ya. Sekretaris, ada nggak yang nggak datang hari ini, Dek? Nah, sekretaris, ada yang datang? Ada yang nggak datang? Siapa, Dek? Oh, Alif sakit. Evi izin. Oh, berarti masih seperti biasa ya, yang nggak datang ya, berdua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sel volta. Pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke sel volta kan adik-adik. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana, berarti merangkai sel volta dengan bahan yang ada di sekitar kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mempelajari sel volta, kalian mampu merangkai alat listrik dari buah-buahan. Nah, kalian sudah ditugaskan membawa buah-buahan yang ada di sekitar kita atau yang ada di rumah kita. Jadi dengan merangkai, terus kalian mau ngapain? Menguji apakah nanti setelah kalian rangkai alatnya, mampu nggak dia menghasilkan listrik? Dari mana? Nyala nggak lampunya? Kan gitu ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke praktikum kita. Adik-adik, apa sih yang diingat tentang sel volta? Buka dulu bukunya kalau nggak ingat. Pelajaran lalu itu kita tentang apa? Ngapain kita sel voltanya? Ayo, ada bisa? Silakan angkat tangan. Minggu lalu kita belajar apa? Tentang apa? Iya, angkat tangan. Silakan. Oke, Hana, silakan. Oke, benar. Jadi, sel volta adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimianya dari mana? Dari reaksi yang ada di dalam buah. Jadi, kenapa buah nanti bisa menghantarkan arus listrik? Nanti itu akan menjadi problem yang harus kalian kerjakan atau yang harus kalian selesaikan. Oke, untuk motivasi hari ini. Adik-adik, tahu arang nggak? Arang tahu nggak arang? Tahu. Oke, adik-adik tahu berlian nggak atau intan? Oke, nah mereka berdua jauh beda nggak harganya? Banget nggak? Banget. Nah, adik-adik tahu nggak sih ternyata meskipun mereka berbeda jauh harganya, mereka memiliki unsur kimia yang sama. Ada yang tahu unsur kimia apa? Iya, benar sekali. Apa lambang karbon di dalam kimia? Iya, benar, C. Nah, padahal ya mereka memiliki unsur yang sama. Lantas kenapa mereka bisa berbeda dari segi penampilannya, dari segi harganya? Dia tahu kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa mereka bisa berbeda padahal mereka sama-sama dari unsur C, karbon? Ada yang tahu? Nah, karena apa? Proses yang dilewati. Ada tahu cara pembuatan arang? Tahu kan? Bahwasannya kayu dibakar nggak sempurna pembakarannya, Dede. Karena kalau sempurna hasilnya apa? Abu kan? Nah, sementara pembuatan berlian ditekan pada suhu yang sangat tinggi, digembleng terus. Pembuatan berlian itu nggak hanya sehari 2 hari,
kadang butuh bertahun. Artinya apa? Yang membuat value kita berbeda adalah proses yang kita lewati. Jadi adik-adik juga gitu. Kalau hanya mau ya wes lah datang belajar ya udah nggak ada. Ya mungkin bisa jadi arang. Tapi kalau adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, ya tekanan pasti ada, bosan pasti banyak. Tapi nanti kalian akan bisa menjadi berlian. Oke, ini untuk motivasi hari ini. Nah sekarang kita masuk ke materi hari ini tentang praktikum self volta. Pertemuan kedua tentang self volta. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu self volta dan sebagainya, sampailah kita pada percobaan. Tapi sebelum kita ke percobaan hari ini, kita dengarkan dulu. Sebagai dan saya itu menghasilkan listrik. Oke. Ini yang ditandai kita dalam mohon ini. Oke. Kita dalam mohon ini memasak dan sampai kita listrik. Letak pohon ini, pohon kedondong pagar ini, saudara, ini mengandung asam dan asam itu ketika dipertemukan dengan tembaga dan seng, itu akan bisa mengalirkan listrik dengan dua kutub yang berbeda. Gimana cara buatnya? Boleh nggak saya lihat di dalamnya seperti apa? Masih boleh, kali. Ini adalah elektroda. Posisinya kain ya, kain dan atas antara positif dan negatif. Oke, yang merah positif, yang hitam negatif. Oke, ini isinya kain kemudian ditutup oleh selapar ini pelan ya. Oke. Itu kain di dalam tadi yang warna putih, fungsinya itu apa? Itu asal kain untuk membatas antara putih dan negatif, fungsinya untuk mengenai asam. Oh, mengenai asam, jadi kita serap di kain-kain itu. Oke, sehingga semakin asam maka semakin banyak listrik yang bisa dihasilkan. Oke. Nah, kain ini fungsinya apa? Untuk menjaga mutu siangnya dan menjaga mutu angin. Oh, ini disekat aja ya? Oke. Nah, saya ini tidak pernah melakukan di kelas. Oke, nah itu tadi ada video singkat tentang percobaan listrik. Jadi tahu nggak tadi siswa itu kelas berapa? SMP. Dia melakukan percobaan untuk menghasilkan listrik dari getah pohon itu nggak cuma sekali. Jadi dia mencoba getah pohon mangga, jeruk, dan banyak lagi sehingga didapatlah hasil akhir yang paling baik. Hantaran listriknya adalah pohon kedondong. Nah kita hari ini praktikum tidak dari getah pohon ya, karena kita di sini nggak ada pohon nih. Nah, tapi kita akan menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur atau di rumah kita. Sudah siap untuk praktikum hari ini? Ya. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Keluarkan semua alat dan bahan kita hari ini. Oke, ada yang kelompoknya kurang bahan atau alatnya? Semua ready? Ready? Oke. Nah, ini adalah rangkaian percobaan kita hari ini, adik-adik. Sila diamati dulu ya. Berhasil merupakan salah satu yang mempunyai daya hantar listrik.
Tapi dikeluarkan alat dan bahannya. Ya. Kalian pakai minuman apa nanti? Aku sudah bisa pada Kalian bawa apa? Sempat ya? Pakai aduk sari. Kalian apa? Kentang dibagi dua aja ya. Adik mah nggak bisa ya? Nanti kok dong. Ya. Ini satu untuk aku kan seperti itu, perhatikan. Udah bisa. Dia pakai pisau, kenapa? Dia rapi. Jangan dimakan. Pakai pisau. Gak usah dikupas, bisa dikupas. Kita bukan memasak, sambil. Perhatikan videonya sana. Cara buat. Aquacup-nya juga disediakan ya. Jadi hari ini kita akan ada 2 percobaan. Yang pertama, menggunakan buah-buahan yang sudah kalian sediakan. Yang kedua, nanti kita akan menggunakan minuman berkarbonasi. Ya. Oke, sampai di sini jelas. Silakan dikerjakan praktek. Iya. Iya. Ya udah, nah. Kalau ada paku ya udah lah, pakai paku aja. Dia pakai ini. Iya. Dijadiin satu dulu, baru nanti di. Kenapa pakai kalian segede gaban? Tapi 4 inci. Sudah. 2 inci. Gak bisa juga musik orang semua. Kita bisa sampai lambung. Ya, udah rangkai lah rangkai, yuk. Ini. Mana pakunya? Oh, udah sama pakunya deh. Bentar, pakunya. Bentar. Pakunya. Ini geser ke sini. Sebelahnya, Dek. Kalian apa? Pisang? Dek. Ini dipotong lah biar bisa berdiri. Ini paku. Baru ke paku yang buat. Udah, coba geser dulu deh. Ini lah. Ya, apa? Mana lampunya? Ini gimana? Nggak ada cangkangnya. Coba.
Iya kan lampu LED yang minta. Lampu yang pakai samping gitu. Ini penasaran jadi nggak bisa. Nah hidup kan, nampak nggak hidup? Seharusnya lampu yang ini. Dia punya lampu dua nggak? Boleh kemari satu. Karena mereka lampunya gede kali. Iya sini. Nanti disuruh gantiin. Coba yang itu, pakai ini dulu. Iya. Ini daging apa? Ya, ada yang punya kendala? Bisa? Hidup nggak? Nyala nggak? Kenapa lampunya bukan LED yang ada cangkangnya nih? Yang itu. Mana bisa? Coba kalau udah, cabut aja. Jangan ikut ininya ya. Enggak, itu buka dikit. Waktu itu yang terbesar nak. Aku ya nggak mau beli dari goceng banyak. Ini mana tanya pakunya? Mana paku tadi? Pas banget. Mana lagi? Oh begini ya tuh. Selamat pagi semuanya. Jadi yang semangat loh. Ulang. Gak diterima sama semuanya. Luar biasa. Jadinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari paten kami yaitu sel kotak. Perkenalan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami dan menjawab. Saya silakan. Saya Muhammad Rafiya. Buah yang kami gunakan yaitu adalah buah ini. Setelah kami mencampurkan paku dengan koin ini sebelahnya, bisa buaya yang satu di koin, yang satu lagi paku untuk sedikit pakaian, dia bisa menghasilkan lipat. Kemudian lampunya itu kecahannya bergantung pada jumlah buah yang digunakan. Jadi kami pakai 4, dia terang, yang ketiga dia redup, yang kedua dia makin redup, satu dia ya. Kemudian kami coba paten formulasi soda, dia menghasilkan liquid juga. Ya, jelas lah. Pertanyaan. Kasih ke teman. Jadi di sini kami akan menjelaskan pertanyaan diberikan oleh kami. Jadi di sini buah yang kami gunakan untuk membuat sel kontak yaitu logam yang kami gunakan yaitu adalah paku besi.
logam dan juga uang koin tembaga. Paku besi ini sebagai kutub negatif dan pakai sebagai kutub positif. Jumlah buah yang kami gunakan itu 4 dan listrik yang dihasilkan itu berpengaruh pada jumlah buah yang kami gunakan. Baterai yang tidak kaya atau menyalakan lampu hasilnya adalah dan minuman berkarbonasi untuk menghasilkan listrik yang kami gunakan adalah kopi semanggi. Kita akan tuliskan. Ya, kalau sesi ada yang mau menanggapi, mau kasih tanya pertanyaan. Kami mau buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang memberi pertanyaan atau komentar? Silakan. Ya, tanya. Tadi kalian praktek gimana? Apakah punya kalian berhasil? Kenapa mereka berhasil, kalian enggak? Kan bisa ditanyakan. Minuman apa yang kalian gunakan? Iya, tanya. Ya, silakan. Angkat tangannya. Silakan. Ya, oke. 1. Apakah pada percobaan rangkaian listrik sel volta paku yang berkarat itu mempengaruhi aliran listriknya? Ada lagi? Ada yang mau bertanya sebelum dijawab? Ada yang mau memberikan tanggapan, saran, masukan? Gak ada? Kalau nggak ada, mungkin dijawab dulu. Izin kami menjawab dari pertanyaan dari Greysia, jawabannya adalah iya. Karena harus listriknya menjadi terhambat gara-gara kamu. Ya, bisa diterima. Ada lagi? Ada yang mau ngasih tanggapan, Dek? Atau mau membandingkan dengan praktek kalian? Elizabeth? Ada yang ngasih? Enggak? Ah. Oke, tadi si Dinda nanya kalau itu kan timbul langsung buah ya, kita tidak peras airnya, tapi langsung dimasukkan. Apakah menghantarkan listrik? Silakan dijawab. Yang pasti air minum tidak menghantarkan listrik karena dia bisa kondisi. Nggak menghantarkan listrik katanya. Oke, ada lagi? Enggak? Oh, enggak, adalah bisa ditutup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa? Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya udah diapain aja. Sudah? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok Arif Silaban. Oke ya, suaranya. Oke, silent. Nah, Dek, suara. Sudah? Nah, di sini Arif menggunakan buah mentimun sebagai elektrolit. Nah, yang mau kita luruskan adalah tadi pertanyaannya ada dua. Siapa tadi yang nanya, Dek? Gracia bertanya, apakah jika paku yang berkarat dapat mempengaruhi listrik? Jawabannya, kata Arif tadi apa? Ya, maka itu benar ya. Yuk, tepuk tangan buat kita semua juga. Nah, adik-adik, paku yang berkarat itu dapat menghambat arus listrik. Kenapa? Karena karat paku itu kan zat pengotor. Jadi tidak bisa menghantarkan arus listrik jika logam-logam yang akan kita gunakan itu berkarat. Maka jawaban yang pertama benar. Lalu pertanyaan kedua, Dinda tadi bertanya apa? Oke. Dinda bertanya apakah jika mentimunnya diperas dapat menghantarkan arus listrik? Arif jawab apa?
Oke, nah ini harus kita luruskan. Adik-adik menggunakan buah ya tadi ya. Buahnya kan langsung kita tancapkan si paku dan si koin sebagai kutub positif dan kutub negatif. Apakah ketika Arif tadi, kelompok Arif menghubungkan rangkaiannya dari kutub positif ke kutub negatif di dalam mentimun dianya nyala lampunya Arif? Nyala. Terus kenapa ketika mentimunnya kita peras kalian menjawabnya tidak nyala? Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwasannya yang dapat menghantarkan listrik ke mentimun itu tadi bukan karena dia utuh ya, tapi apa? Karena larutan elektrolit yang dikandung oleh si mentimunnya. Jadi ketika mentimunnya diparut tadi adik, maka dia akan lebih mudah untuk menghantarkan arus listrik. Ya kan? Ingat pelajaran kita kelas 10, larutan, elektrolit, dan non-elektrolit. Jadi sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, adik-adik silakan buka LKS, lembar kerja siswa. Untuk yang akan kita kerjakan sebagai pemahaman kalian ya, untuk asesmennya di halaman 32. Untuk 32 nomor 12 dan 15. Adik-adik di situ ada rangkaian tentang sel volta. Jadi silahkan dikerjakan 10 menit. Di situ aja dikerjakan. Ayo. Rangkaiannya aja sama seperti rangkaian percobaan kalian tadi. Nah, makanya lampunya harus beli lebih dari satu karena lampu ini dia gampang pakai preten. Beli dua untuk ayo dikerjakan dulu yuk. Soalnya yuk. Mana yang ini tadi lampunya gimana? Rusak ini bun. Ya? Ya. Lebih prank. Oke, selesai. Oke, sudah selesai? Sudah? Oke ya. Kalau sudah selesai, adik-adik putar kembali kursinya, menghadap ke depan semua. Sudah, duduk rapi. Oke, nah adik-adik sudah melakukan percobaan sel volta. Jadi dari merangkai kutub negatif dan kutub positifnya, lalu adik-adik mencoba apakah listriknya
nyala, lampunya nyala atau enggak ya. Jadi artinya kalau nyala berarti arus listriknya terhantar, ya kan, dari kutub positif ke kutub negatif dan seterusnya. Nah, jadi kita akan melakukan kesimpulan untuk hari ini. Ya, jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Ada yang memberikan tanggapan? Ayo. Ya, silakan Dinda. Dari hasil ini tentang buah-buahan karena yang bisa menghantarkan listrik. Oh ya, benar sekali. Yuk, tepuk tangan buat si Dinda. Nah, Dinda bilang tadi bahwasannya dari percobaan hari ini kita bisa tahu mana buah-buah yang dapat menghantarkan listrik, mana buah yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, ya kan? Nah, kalau kita telaah lagi lebih dalam, kenapa buah bisa menghantarkan arus listrik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa buah bisa menghantarkan arus listrik? Ya, silakan. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan buat Arif. Apa? Jadi, buah-buah bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena di dalam buah tersebut mengandung yang namanya larutan elektrolit. Nah, oke. Untuk hari ini pelajaran kita, perasaan adik-adik gimana sih setelah mengikuti pelajaran ini? Senang? Kecewa? Kenapa kecewa ya? Oke. Kalau kita senang, oke, kita senang. Kita dengarkan dulu kenapa orang kecewa. Karena yang kecewa ini butuh didengar. Kenapa kecewa? Oh, lagi? Oke. Terus lagi, ada lagi? Oke. Nah, jadi refleksinya hari ini ada yang senang karena percobaannya berhasil, ada yang kecewa karena percobaannya tidak berhasil. Ingat ya, kegagalan. Iya. Jadi ada quotes yang paling ibu suka. Jadi kalau kalian ini adalah favorit yang paling saya suka selama saya mengikuti pendidikan, ya kan? Jadi fall 7 times, stand up 8. Jadi ketika kalian gagal berkali-kali, maka kalian harus bangkit berkali-kali. Inilah dia. Jadi adik-adik nggak apa-apa percobaan kali ini nggak berhasil. Kenapa? Karena banyak yang mempengaruhi. Jadi dari sini kalian belajar, oh ternyata percobaannya nggak berhasil karena aku salah bawa pakunya tadi berkarat. Terus lagi ada kenapa nggak berhasil? Pakunya putus. Itu kenapa kita harus punya backup, ya kan? Kita punya plan B. Kemarin disuruh bawa lampu, adik-adik salah di lampunya, sudah nggak apa-apa. Yang penting dari sini kalian belajar bahwasannya percobaan hari ini bermakna nggak buat kalian? Bermakna. Oke, seneng ya tadi ya, walaupun yang kecewa tetap belajar, yang seneng juga tetap harus humble. Oke, kita tutup pelajaran hari ini. Nah, ketemu lagi di minggu depan. Kita masih dalam sel elektrokimia adik-adik, tapi di bagian yang kedua. Setelah sel volta, kita punya temennya, si kembarannya, sel elektrolisis. Oke, ketemu minggu depan. Terima kasih adik-adik, selamat siang. Oke, baik. Selamat siang, ibu-ibu yang kami hormati, Ibu PP dan semua siswa Junta yang kiranya sudah meringankan langkah hadir ke sekolah kami, Bu, dalam melakukan pendampingan individu. Yang kelima, kemudian kepada rekan sejawat kami, Ibu Dahlia, pengajar kimia di SMA Swasta Kartika 14. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk melakukan proses pasca observasi, ya Bu ya, yang sebelumnya sudah kita lakukan pra-observasi, kemudian sudah kita lakukan juga observasinya langsung ke kelas ya. Jadi ini tinggal momen pasca observasinya. Nah, jadi Bu, yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu terkait setelah melakukan pengajaran di kelas, pembelajaran di kelas. Jadi bagaimana Bu perasaan Ibu ya terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Terima kasih, Pak.
Kalau ditanya perasaan ya, kita sebagai guru pasti senang mengajari kelas, melihat anak-anak antusias. Tapi secara keseluruhan, kalau ditanya perasaan, saya senang. Senang ya. Ya. Apa ada misalnya waktu mengajar itu membuat hati sebal atau tidak ada ya? Kalau sebal ya, tingkah laku anak-anak ini kan macam-macam ya Pak. Iya benar. Kita manusia juga punya perasaan, guru ini juga punya perasaan. Baik. Kadang ada yang bikin kita kesel, ya wajar ya. Tapi kita kan tetap harus profesional untuk meredam emosi kita. Kesel itu nggak boleh sampai kita sampaikan ke anak-anak gitu. Oke, baik. Berarti Ibu tadi fokusnya berarti perasaan Ibu senang lah ya, Ya, mengajar tadi di kelas. Nah, kemudian Bu, bagaimana terkait kita mengulang lagi dari yang udah dari pra-observasi yang telah saya sampaikan, bagaimana nih terkait area pengembangan di kelas yang telah Ibu ajarkan tadi? Area pengembangannya Oh, berhasil iya. kah? Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Pak ya di kelas, karena kami sedang melakukan praktikum. Nah, sebenarnya yang mau ditekankan di praktikum ini adalah keterampilan, meskipun tidak mengabaikan dari segi kognitifnya nih Pak. Karena kan kita harus ngasih kognitif dulu supaya mereka bisa terampil nantinya dalam melakukan percobaan. Jadi kalau ditanya keberhasilan area pengembangannya, saya rasa cukup berhasil. Oke, baik. Berarti perasaan Ibu sudah berhasil terkait area pengembangan di dalam kelas terkait dengan keterampilan karena melakukan praktikum tadi ya. Iya, benar, Nah, Pak. kemudian Bu, bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu secara singkat? Oke. Nah, karena saya menggunakan model PBL, Pak, ya pastinya kita kasih kalau dikatakan kegiatan secara lengkap dan singkat, ya pasti ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, berdasarkan kalau inti ya sesuai dengan sintak yang kita ambil. Nah, di sini kami melakukan praktikum berdasarkan bahan yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak juga tahu bahwasannya, oh ternyata kimia itu dekat ya dengan kehidupan kita. Itu adalah konsep faktual yang saya angkat dari praktikum kali ini. Jadi langkah-langkahnya ya seperti yang saya sebutkan tadi Pak, pendahuluan dengan melakukan persepsi, stimulus, motivasi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu sampai ke inti, kita sampaikan sintak-sintak sesuai dengan modelnya, lalu di kegiatan penutup kita lakukan bersama-sama menyampaikan atau merangkum kesimpulan, kemudian melakukan refleksi dan menyampaikan apa sih kegiatan kita selanjutnya. Itu secara singkat tahapannya. Oke, baik. Berarti di pembelajaran itu Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik sesuai dengan alur-alur, tahapan, dan langkah-langkah pembelajaran ya. Mulai tadi saya dengar ada pembukaan, ada inti dan intinya. Nah, yang paling menarik juga tadi ada refleksi di akhir, begitu ya Bu? Iya. Nah, selama pembelajaran di kelas itu tadi ya Bu, adakah kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi secara spesifik pada pembelajaran itu? Setiap kelas kita selalu punya kendala dengan yang berbeda, karena setiap kelas punya kondisi, punya karakter masing-masing. Benar. Tapi kemarin yang kita masuk waktu Bapak observasi di kelas yang kita masuki di 12 MIA 3, kalau ditanya kendala dibanding dengan kelas MIA yang lain, mungkin mereka tergolong dari yang agak tidak terlalu menonjol di segi kognitifnya. Tapi secara keterampilan mereka tetap antusias Pak, gitu. Jadi saya rasa untuk mengajar kemarin nggak ada kendala yang signifikan gitu, karena kalau berbicara mengenai praktikum, maka pasti anak-anak pasti ribut. Karena apa? Mereka berekspresi ya Pak ya. Iya. Oh ini merangkai ini gimana? Mereka gitu sama sesama temennya. Jadi kalau dibilangkan untuk suasana, kalau dibilang kondusif ya pasti nggak bisa. Untuk yang 100% kondusif ketika kita hanya menyampaikan materi pembelajaran. Jadi saya rasa kalau untuk ketidakkondusifan mereka itu bukan kendala. Tapi sisi lain ya kalau dibilang ada kendala pasti ada. Anak-anak tidak 100% itu aktif Pak, ya kan? Karena kita lihat sendiri dalam satu kelompok ada temennya yang aktif, mereka pasti ada yang kayak mau diem aja gitu. Karena itu kenapa saya selalu berkeliling di setiap kelompok. Apa kendalanya? Kenapa yang dilakukan seperti ini? Jadi kalau guru ikut berkeliling, mereka secara psikologi mereka pasti langsung iya Bu gitu. Jadi saya rasa kendala-kendalanya tidak signifikan. Berarti yang saya tangkap tadi ada
di kurang kondusifnya, Iya, karena kemudian di praktik. keaktifannya. Iya. Ada dua itu ya Bu. Sebenarnya ini termasuk tadi yang Ibu sampaikan tidak termasuk kategori masalah ya? Kalau Begitu? dikatakan masalah, pasti itu termasuk masalah. Cuma kalau dikatakan apakah terlalu signifikan, saya rasa tidak. Berarti tidak terlalu signifikan. Nah, apakah misalnya nih ya Bu, apakah permasalahan itu tadi apakah penyebabnya atau sebab yang paling konkret ya Bu menyebabkan kejadian itu, menyebabkan misalnya ributnya tadi, apakah karena misalnya sudah Ibu jelaskan karena praktikum, apakah ada hal selain itu, kemudian tidak aktif tadi. Nah, apakah yang paling menyebabkan itu terjadi? Oke, baik. Kalau dari yang sama-sama kita amati ya Pak, karena saya sebagai guru juga mengobservasi kelas saya pribadi gitu. Masalah mereka tidak kondusif itu tidak ya Pak, karena praktikum itu memang mereka harus aktif. Jadi ketika praktikum kita punya tipe anak belajar ini kan macam-macam ya Pak, ada yang auditory, ya kan, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah di praktikum lah mereka itu semua gabung gitu loh. Jadi yang kinestetik itu juga aktif, Yap. ya kan. Nah disitulah mereka berekspresi. Jadi kalau untuk suara yang agak apa itu saya rasa tidak kendala. Tapi untuk yang masalah aktif, kenapa Bapak tanya apa kira-kira yang menjadi masalah? Iya, Pak. Sebelum pelajaran dimulai Pak, kita kan bertanya ya kesiapan kelas kita, Ya. kesiapan peserta didik kita secara fisik dan mental. Itu kenapa kita wajib bertanya mungkin apa kabar hari ini, bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Karena apa? Kesiapan fisik dan mental itu sangat-sangat urgent di dalam kegiatan pembelajaran gitu. Jadi ketika tidak siap fisik, tidak siap mental, guru mau dengan model apapun, ya mereka mungkin ya lost aja gitu loh, lost aja gitu. Jadi yang harus kita sebagai guru, ya mungkin ya itu kenapa di dalam pembelajaran harus ada motivasi Pak. Kita memberikan motivasi secara eksternal ya, karena kalau internal adalah yang tumbuh dari diri mereka sendiri secara sadar. Jadi yang saya tangkap tadi terkait permasalahan yang tidak aktif itu tadi ya Bu. Memang semua kelas ya. Iya, kita memang pasti ada satu dua yang ya. tidak aktif. Ya. Nah, tadi juga saya sudah mendengar bagaimana Ibu mengatasi itu. Salah satunya dengan pertama di hari pendahuluan Ibu sudah melakukan kontak sosial emosional itu Iya, satu, benar. kemudian pemberian motivasi. Iya. Nah, apa sih rencana Ibu lagi ke depan ya agar permasalahan ini bisa teratasi selain yang tadi itu? Oke. Nah, kalau berbicara mengenai kegiatan pembelajaran, Pak, tidak terlepas dari yang namanya, oh kita keluar kelas selesai nih, enggak. Tapi keterikatan guru dengan siswa adalah juga berada di luar kelas gitu. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, untuk praktikum nih terutama Pak, kita kan yang kita sangat perlukan di situ adalah manajemen waktu. Ya. Karena dalam satu kali pertemuan semua sintak itu kan harus kita selesaikan. Nah, ketika kita praktikum itu waktunya jadi agak melebar. Karena apa? Mereka asik sendiri sama ih kok gini gitu. Tidak terasa, Mereka jadi nggak terasa padahal kita harus setelah ini harus ini gitu. Jadi yang mungkin akan saya perbaiki di sini adalah lebih menekankan persiapan mereka lagi sebelum masuk ke kelas. Jadi meskipun nih kayak setiap kita habis masuk kelas kan Pak, kan kita bilang kita sampaikan ke anak-anak, oh minggu depan kita sampai untuk materi ini ya, gitu ya. yang harus kita persiapkan ini ya. Mungkin kan hanya sampai di kelas, mungkin harus ada follow up-nya gitu Pak, karena kita punya grup WhatsApp ya kan. Jadi mungkin bisa lebih mengaktifkan lagi atau lebih memaksimalkan lagi pendekatan secara personal kepada anak didik. Gitu. Oh, berarti yang saya tangkap rencana Ibu selanjutnya itu lebih memberikan persiapan kepada murid agar bagaimana proses pembelajaran itu berjalan dengan aktif, se-efisien mungkin, begitu ya Bu. Benar. Apakah ada lagi Bu rencana-rencana Ibu? Apa sudah cukup di situ? Saya biasanya kalau mau belajar itu selalu menyampaikan menanyakan kondisi perasaan mereka. Jadi ketika mereka ada yang bilang tidak senang atau apa, itu biasanya saya bilang ya, karena kalau di kelas kita nggak akan mungkin kamu masalah apa, itu nggak boleh, karena kita kan di kelas ya sesuai dengan apa kegiatan kita pada hari itu. Tapi ketika ada ketika ada siswa yang merasa tidak senang perasaannya untuk mengikuti pelajaran, biasanya saya bilang,
nanti setelah ini kita senang-senang gitu. Iya, iya, iya. Jadi disenangkan dulu. Kalau ada masalah, disingkirkan dulu masalahnya. Nanti kita cari solusi Iya, gitu. Kalau tidak mau berbicara dengan saya, masih banyak guru yang lain. Jadi tetap kita bimbing biar anak-anak merasa aku punya masalah, taunya guru ini nyuruh-nyuruh aja harus gini, padahal aku nih Nggak sedih loh gitu. Nggak tahu keadaan Iya, muridnya, jadi gitu ya. itu kenapa Pak, yang paling penting pertama adalah kesiapan fisik dan mental. Meskipun kita sebagai guru tidak bisa mengcover seluruhnya peserta didik kita, Baik. tapi setidaknya kita berusaha secara maksimal. Rencana Ibu sudah cukup bagus ya. Apakah rencana Ibu itu sudah dilakukan atau kapan mau dilakukan? Sudah berjalan? Kalau berbicara mengenai rencana yang saya sampaikan, sebenarnya setiap kali saya masuk itu selalu saya buat. Meskipun Pak, ketika kita masuk lagi dengan materi yang baru, masalah itu pasti ada lagi beda gitu. lagi ya? Masuk kelas yang baru kita masalah lagi. Jadi ya setiap hari kita belajar gitu. Baik. Dengan materi yang ini kondisinya gimana anak-anak nih? Dengan masuk kelas ini kondisi anak-anak nih gimana ini? Jadi ya selalu ada tantangan yang baru setiap harinya. Baik, berarti terkait rencana Ibu dalam mengatasinya ini yaitu berfokus kepada persiapan mental anak, kemudian persiapan Fisik, bagaimana fisiknya, fisik apakah kelas sudah juga, siap belajar, ya. begitu ya Bu Iya, kira-kira. benar. Nah baik, saya rasa Bu itu rencana sudah cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan dengan terbiasanya selalu Ibu lakukan seperti itu. Jadi murid-murid di kelas pun agar lebih aktif, Iya. kemudian siap untuk melakukan proses pembelajaran Iya. yang lebih baik lagi. Iya, Gitu ya. benar. Terima kasih Bu Dahlia atas proses pasca observasi kita ini. Semoga kedepannya apa yang sudah Ibu lakukan berdampak baik untuk murid kita. Amin. Baik, terima kasih. Iya. Saya akhiri ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak.